Ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Contoh, dia hitam warnanya, kulitnya hitam, panggilnya Black, jangan gitu. Kalau misalnya ada yang bisa menjawab, ini coba ketua bukakan ketua, apa isinya nih ketua? Aduh, jangan begitu kan ketua. Di sini saya akan membaca puisi yang berjudul Ibu di Ujung Doaku. Ibu, pada setiap sujudku, ada namamu kusebut dengan air mata. Jadi selagi orang tua kita masih ada, orang tua kita sehat-sehat, ya cobalah kita sayangi orang tua kita. Ya kan? Jangan melawan-melawan. Karena memang kesuksesan itu, kebahagiaan itu dimulai dari orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam kegiatan edukasi sopan santun dan etika sosial di masyarakat yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Bakat Mas Desa Marindal 1. Untuk mengawali acara kita, mari kita berdoa agar kegiatan ini mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Abang Dafari, kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Abang Dafari. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Karang Taruna Bakat Mas Desa Marendal 1 kepada Abang Darahmat Utama. Dengan segala hormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita melihat zaman sekarang ini, zaman teknologi sangat luar biasa. Terkhusus untuk adik-adik sekalian, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, untuk mengakses dunia luar itu sangat mudah. Dengan ada HP, meskipun HP-nya nggak ada paket, bisa minjam WiFi atau hotspot kawan-kawannya, bisa nanti cari WiFi gratis, jadi bisa akses semuanya. Makanya daripada itu, kita nggak mau generasi muda ini, terkhusus adik-adik ini, meskipun nanti pintar, cerdas, ataupun nanti berwatak yang sangat luar biasa, tetapi nanti pada akhirnya memang etika dan sopan santunnya di masyarakat, di orang tua, itu tidak apa namanya, tidak seimbang dengan kemampuannya. Jadi mungkin itu saja, biar kita lanjut lagi kegiatannya. Jika Abang ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Abang akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahannya. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus aktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kini kita memasuki inti acara, yaitu edukasi sopan santun dan etika sosial di masyarakat, yang akan disampaikan langsung oleh Abang Darahmat Utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Abang hanya membahas singkat tentang apa itu sopan santun dan etika sosial di masyarakat. Sopan santun itu adalah bagaimana kita bersikap kepada lawan bicara kita, ataupun bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita ataupun yang lebih muda daripada kita. Kalau etika sosial itu pengertiannya luas, tapi secara singkat ialah bagaimana kita membawakan diri kita terhadap suatu peristiwa, ataupun memang ketika kita berhadapan dengan lawan bicara kita, kita menunjukkan sikap hormat kepada dia.
Itulah apa yang dimaksud dengan sopan santun dan etika sosial. Jadi di sini Abang mau bercerita, anak-anak. Ini kita ceritalah apa yang terjadi pada zaman-zaman generasi Z lah sekarang. Jadi gini, ada sebuah cerita, ada seorang anak namanya Budi. Nah, Budi ini dia pintar, cerdas. Dia ranking 1 di sekolahnya. Terus dia juga anggota Paskibra, anggota Pramuka. Jadi pada suatu saat ataupun pada suatu dia di rumah pulang sekolah, dia disuruh mamanya, Budi, udah makan? Nggak dijawab dia. Budi, udah sholat? Nggak dijawab dia. Budi, lagi ngapain? Nggak dijawab dia. Dan terakhir, Budi, belikan mama dulu ke kedai. Beli apa mak? Budi jawabnya kan. Beli apa mak? Belikan dulu mama cabai katanya. Males lah mak, capek baru pulang sekolah. Nah, jadi mamanya ya diam. Tapi nggak tahu lah kalau mama sekarang kan kalau dibantah kayak gitu apa digimbal kan pasti sama mama kan. Ya Mari. Kalau ini daka. Kalau disuruh mamanya lah daka nggak mau. Diapain sama mamanya? Dilempar selop, disapu. Kalau kalau Apkar, misal disuruh Apkar udah makan. Nah, Apkar nggak mau makan. Kira-kira mamanya marah nggak? Nggak marah. Oh berarti mamanya baik. Oh marah. Terus mamanya ngapain? Disuruh makan, diambil makanannya. Nah, jadi ini abang ceritain lagi ceritanya. Jadi Budi setelah dia nggak mau, mamanya sedih, nangis. Jadi pas malam, mamanya tidur. Nggak tahu, ternyata mamanya Budi ini sakit ya. Jadi sakit, demam. Budi khawatir. Loh, mama kok tidur aja gitu. Mama kok lemas gitu. Mamanya diam aja. Ini istilahnya dia orang tuanya menyampaikan apa isi hatinya lah kepada anaknya. Terus lagi, mama kenapa? Mama ya diam aja. Ditanya lagi sama anaknya, mama kenapa? Nggak apa-apa nak, mama lagi nggak enak badan. Nah, coba nak belikan bodrek dulu ke kedai sana dengan apa namanya ketua. Jadi karena mamanya udah sakit, pergilah Budi ke kedai untuk beli bodrek tadi. Jadi pesan yang mau abang sampaikan seperti ini. Jangan tunggu orang tua kita sakit, orang tua kita terluka, ayah ibunda kita tersinggung dengan apa-apa perilaku kita. Jangan sampai mereka sakit ataupun yang paling parah orang tua kita telah tiada. Jadi selagi orang tua kita masih ada, orang tua kita sehat-sehat, ya cobalah kita sayangi orang tua kita. Ya kan? Jangan melawan-melawan. Karena memang kesuksesan itu, kebahagiaan itu dimulai dari orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Kan nggak tahu nanti Apkar, mana tahu nanti jadi polisi. Itu doa orang tua, kan Apkar? Iya, enggak udah gemuk sekarang, dulu kurus awal-awal. Nah, entah siapa, eh Isan mau jadi apa cita-citanya Isan? Oh belum ada. Kadang yang belum ada ini sudah ada cita-citanya. Iya. Jadi itulah dia maksudnya. Terus di bagian terakhir, abang mau contohkan untuk masalah sopan santun. Kita kan sebagai, ini kan abang bahas untuk adik-adik sekalian lah. Terkhusus yang masih sekolah. Kalau sopan santun dan etika sosial, itu kan ada namanya etika kepada orang tua. Sopan santun kepada orang tua. Ada yang namanya itu sopan santun dan etika kepada guru. Kalau di sekolah. Sopan santun dan etika sama teman. Nah tadi. Nah ini sama teman. Kita bahas dulu. Contohnya etika yang bagus dan sopan santun sama teman itu kayak mana? Apakah dengan tadi nokok kawannya? Itu sopan santun atau enggak? Contoh satu. Dan terakhir itu kita sopan santun dan etika
kepada masyarakat sosial, Ketua Lukman. Nah, jadi di sini coba Abang mau tahu kalau misalnya ada yang bisa menjawab, ini coba Ketua bukakan Ketua, apa isinya nih Ketua? Aduh, jangan digitukan Ketua. Jadi Abang jelaskan, etika dan sopan santun kita kepada orang tua itu satu. Misalnya, tadi disampaikan, ketika kita lewat di depan orang tua, kita sedikit membenggokkan badan kita. Itu contoh kita sopan kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, sama tadi seperti kasus dan kisah Budi tadi. Ketika orang tua menyuruh, jangan sampai orang tua terluka. Jadi, nak, belikan dulu mama ini sayur kepajak apa? Yang kepajak ke kede. Siap mak gitu. Jadi mamanya senang. Itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya, nak, ini bapaknya kan, kusukkan dulu badan bapak. Kusukkan badan bapaknya. Nah, itu contoh salah satu bagaimana sopan santun dan etika kepada orang tua. Abang jelaskan. Contoh etika dan sopan santun kepada masyarakat, misalnya, itu gotong royong. Kan contoh satu gini, kemarin pesta kakaknya Abang Pari, kalian kan bantui Abang bantui makan atau bantui angkat piring ini? Dua-dua. Itu ya, itu salah satu contoh kita ke masyarakat dalam kita bersosialisasi. Itu namanya membantu. Yang kedua, misalnya di jalan ini kita melihat contoh nenek-nenek lagi capek dia bawa belanjaan. Nah, kita bantu. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga dan contoh yang terakhir. Sebetulnya masih banyak contoh-contohnya. Cuma kan kita karena waktu juga nggak banyak kali. Untuk contoh ketiga, misalnya, tetangga kita lagi sakit. Tugas kita apa? Menjenguknya. Itulah dia contoh mendoakannya kata Ketua Pari. Sopan santun dan etika kepada teman, contoh satu. Itu salah satu. Jangan membuli. Jangan menghina kawan kita. Terus jangan kita memanggil kawan-kawan kita tuh dengan sebutan-sebutan yang tidak menghenakan hati kawan-kawan kita. Panggil namanya. Misal gini. Namanya misalnya Ketua. Namanya misalnya Pixen. Nanti karena badannya gendut, dipanggil lah, Dut, sini kau dulu, Dut. Jangan gitu. Contoh, dia hitam warnanya, kulitnya hitam, panggilnya Black. Jangan gitu. Contoh kedua, sesama teman, misal teman lagi kesusahan ini. Temannya misalnya kan, dengar dulu. Temannya lupa bawa uang. Temannya lupa bawa uang di sekolah. Misal, nggak ada ongkosnya. Kalau kita adalah uang sedikit, ya dikasihlah temannya minjam. Tapi kan banyak kawan-kawan sekarang dikasih pinjam nggak balik-balik duitnya. Pura-pura lupa. Iya. Contohnya siapa tuh? Dan yang ketiga, yang terakhir, misalnya kalau teman kita lagi kesusahan atau teman kita butuh bantuan atau bisa juga bersosialisasi dengan kawan-kawan itu tujuannya bukan yang untuk jahat, tapi bagaimana untuk biar lebih pintar lagi belajar bersama. Itu dia. Kalau untuk guru udah tahu lah ya kan, sama aja dia istilahnya dengan orang tua. Ya kita hormati guru kita, apa kata dia kita kerjakan, terus ya kita janganlah berbicara ketika guru kita lagi berbicara. Itu salah satu contoh bagaimana kita menghormati guru-guru kita. Terima kasih kepada Abang Darahmat atas penyampaian yang luar biasa. Semoga nilai-nilai yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Acara selanjutnya adalah lomba membaca puisi dengan tema rasa sayang kepada orang tua. Mari kita beri semangat dan apresiasi kepada adik-adik kita yang akan tampil membacakan puisinya. Jadi gini, untuk membaca puisi ini, kita kan mau cari generasi-generasi yang memang tujuan kita itu berani tampil di depan umum. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa berani tampil di depan umum, tetapi kita nggak punya namanya itu kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang membuat public speaking tadi untuk bisa tampil di depan umum. Jadi tujuan abang membuat kegiatan baca puisi ini supaya adik-adik, kawan-kawan sekalian ini berani untuk berbicara di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aulia. Di sini saya akan membaca puisi yang berjudul Ibu di Ujung Doaku. Ibu, pada setiap sujudku, ada namamu kusebut dengan air mata. Tangismu dulu kala melahirkanku, kini ku jawab dengan doa. Meski belum cukup untuk balas cintamu. Ibu, aku tahu tubuhmu letih, tapi kau tetap berdiri. Saat aku berjatuh berkali-kali, kau sembunyikan lapar demi makanku. Kau tolak lelah demi senyumku. Andai bisa ku mundurkan waktu, ingin ku peluk erat dirimu saat kau menangis dalam diam. Maafkan aku, belum bisa menjadi anak yang layak kau banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Afkar Aisy. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Peluk yang Tertunda. Ayah, ibu, di balik senyumku ada rindu yang sering kutahan. Karena waktu kita tak lagi sehangat dulu. Aku tumbuh, kalian menua. Dan kini aku sering sibuk dengan dunia. Lupa bahwa tangan kalian pernah menopang segalanya. Maaf jika pelukku terlambat, jika ucap sayangku hanya dalam pesan singkat. Padahal setiap detik kalian berdoa tanpa lelah, tanpa pamrih. Hari ini izinkan aku bersimpuh di hadapan kalian, membasuh luka yang dulu kubiarkan, dan berkata, aku sayang ayah dan ibu, lebih dari yang bisa ku ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya akan membacakan puisi tentang ayah, lelaki tanpa air mata. Ayah, kau bukan lelaki yang pandai berkata manis. Tetapi langkahmu pulang larut malam adalah surat cinta tanpa tinta. Kau tidak menangis di hadapanku, tapi aku tahu genggaman tanganmu menyimpan ribuan luka yang kau pendam demi aku bisa sekolah. Ayah, aku ingin tumbuh menjadi seteguh hatimu. Meski kadang suaramu keras, aku tahu hatimu lebih lembut dari doa ibu. Jika aku bisa, aku ingin menuai bersamamu, agar suatu hari aku yang memampah langkahmu seperti dulu kau menentukan belajar berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ternyata banyak adik-adik dan teman-teman kita yang berbakat dengan penuh rasa cinta kepada orang tua. Semoga terus tumbuh menjadi pribadi yang berbakti. Selanjutnya adalah pembagian sertifikat apresiasi kepada peserta kegiatan Wawasan Pancasila dan Jalan Sehat yang telah berlangsung sebelumnya, serta pengumuman juara lomba pembacaan puisi. Kepada para penerima sertifikat dan juara lomba pembaca puisi akan disebutkan nama-namanya.
Ini sebelum Abang bagikan, Abang berterima kasih kepada adik-adik sekalian yang kemarin itu telah sama-sama kita meramaikan kegiatan gerak jalan kemarin. Nah, kedepannya nanti kalau ada waktu, ada umur, ada dana juga, kita akan buat kegiatan-kegiatan lagi. Siapa namanya Kak Naswa, langsung kita kasih sertifikat dan hadiahnya. Tepuk tangan dulu. Ayo, ini Fari, agak sedikit. Oke. Selamat kepada para penerima, terus semangat dan jadilah teladan bagi teman-teman lainnya. Momen kebersamaan tak lengkap tanpa dokumentasi. Mari kita abadikan acara malam ini dengan sesi foto bersama. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, dan telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi. Semoga kegiatan malam ini membawa manfaat dan memperkuat kebersamaan kita sebagai pemuda yang peduli akan sopan santun dan etika sosial. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.